Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Ada. Ya punten, terjeda. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah ya, yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa. Alhamdulillah ini sudah memasuki periode yang kedua. Ya, Ustazah Cicing ya, periode kedua atau part 2 di kelas apa namanya? APM. Barakallahu fikum para peserta yang telah mendaftar ulang. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa bersemangat bermajelis ilmu. Ya, alhamdulillah Allah permudah ya, semenjak pandemi ini kita bisa bersua ya dalam online, belajar online. Alhamdulillah ini Allah mudahkan. Ya, kalau ini kita berada di kelas APM ini kan kita untuk mengenal sosok Nabi, sejarah kita, sejarah Nabi kita. Kalau Ibnu Mas'ud itu mengatakan ya, Ibnu Mas'ud itu mengatakan ya, dia itu tidak setara dengan Abu Bakar, tidak setara dengan Umar bin Khattab ya. Yang mana Umar bin Khattab itu dijuluki Al-Faruq ya. Abu Bakar yang dijuluki As-Siddiq, terus dijuluki tidak setara juga dengan Utsman bin Affan ya, yang dikaruniai harta dan bisa menginfakkan hartanya, tidak juga setara dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi Ibnu Mas'ud bisa menyusul mereka ya, dengan karena cinta beliau kepada Rasulullah. Kenapa? Cinta ini luar biasa. Cinta ini sangat diagungkan oleh Allah. Orang yang cinta karena Allah ya, nanti akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Dan karena cinta itu juga nanti Ibnu Mas'ud ini yang beliau ini merasa bukan apa-apa, tidak sebanding dengan Rasulullah, tidak sebanding dengan Abu Bakar, tidak sebanding dengan Umar bin Khattab, tidak sebanding dengan para sahabat-sahabat yang lain, tapi beliau karena cinta beliau kepada Rasulullah, beliau berharap ya, dengan cinta itu beliau bisa dikumpulkan nanti di surga ya, bersama dengan para sahabat dan Rasulullah gitu ya. Ya, kan nanti kita akan digolongkan ya, dengan orang-orang yang kita cintai. Di Quran surat At-Takwir ayat 7 itu disebutkan bahwa nanti kita akan dipertemukan, ya, digolongkan dengan
orang-orang yang sejenis kita. Maksudnya bagaimana? Umar bin Khattab di dalam khutbahnya menjelaskan nanti kita akan digolongkan dengan orang-orang yang sama seperti kita, solih dengan orang soleh, orang kafir dengan orang kafir, orang munafik dengan orang munafiknya. Dan kita nanti akan dikumpulkan sesuai dengan siapa yang kita cintai. Nah, dari situlah Ibnu Mas'ud itu optimis gitu ya, bermodal cinta, berharap nanti bisa berkumpul bersama orang-orang yang soleh, bersama para nabi, bersama dengan para sahabat yang mulia. Masya Allah. Ya, semoga dengan kita bermajelis bersama di sini bisa menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap semoga nanti kelak kita akan dikumpulkan di surga bersama dengan Rasulullah dan para sahabat. Baik, ikhwafillah rahimahullah, ya, para peserta kajian online kelas APM, ya, kita sekarang akan memasuki fase yang kedua, ya. Setelah kemarin kita membahas ya fase Mekah, setelah terakhir kali kita ketemu ya, terakhir bersama saya juga ya, itu hijrah ke Madinah atau dulu namanya Yathrib. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama Rasulullah, kehidupan Rasulullah di Madinah seperti apa. Nah, jadi di Madinah ini adalah biasanya kita sebut sebagai fase Madinah, ya, periode Madinah, periode yang kedua. Di periode Madinah ini ada 3 tahapan masa. Ya. Ada 3 tahapan masa. Ustazah Cici minta tolong di-share-kan gambarnya yang tadi. Saya share yang terakhir. Jadi di Madinah ini ada 3 tahapan masa. Yang pertama itu yaitu tahapan masa yang banyak diwarnai guncangan dan cobaan. Jadi tidak mulus begitu saja ya ketika sudah hijrah, lalu begitu saja Rasulullah aman. Ya. Bahwa salah satu tujuan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah kan untuk membangun masyarakat Islam, ya. Jadi ketika Rasulullah baru hijrah ke Madinah itu tidak langsung aman. Jadi masih ada guncangan dan cobaan, juga banyak rintangan yang muncul di dalam dan di luar, ya. Ya, musuh dari luar menyerang Madinah untuk menyingkirkan para pendatangnya. Terus, dan tahapan yang ini berakhirnya itu ketika dikukuhkannya perjanjian Hudaybiyah pada tahun Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Dan tahapan yang kedua itu tahapan perdamaian. Tahapan perdamaian dengan para pemimpin paganisme, ya. Dan tahapan ini berakhir ketika Fathul Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Jadi fasenya masa ini cuma 2 tahun, sekitar 2 tahun dari 6 Hijriah ke 8 Hijriah. Ya. Jadi tahapan yang kedua ini juga tahapan Rasulullah berdakwah kepada para raja. Ya, para raja disurati agar masuk Islam. Dan yang ketiga itu adalah tahapan masa masuknya manusia ke dalam Islam secara berbondong-bondong, ya, yaitu masa datangnya para utusan dari berbagai kabilah, ya, mereka datang sendiri untuk masuk Islam, ya. Mereka datang dari berbagai kabilah, ya, dan kaum ke Madinah. Jadi masa ini membentang hingga wafatnya Rasulullah, sampai Rasulullah wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Di sini lupa panas. Di sini. Oh. Nah, backup itu gampang loh, Pak. Ya. HP ini kan gampang. Papa orang bener nggak pernah sihat gigi.
Nah, ketika Rasulullah setelah hijrah, ya, itu kondisinya masih labil ya di Madinah, ya, kala awal-awal hijrah. Dan di Madinah itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ya. Jadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu yaitu kelompoknya orang-orang Muslim yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang kaum Ansor itu penduduk asli sana, Yasrib, dan Muhajirin itu yang dari Mekah yang hijrah ke sana. Ya. Yang kedua itu adalah golongan dari orang-orang musyrik. Ya, tapi orang-orang musyrik ini mereka tidak menentang, gitu ya, tidak menentang. Orang musyrik ini tidak mau beriman kepada beliau, tidak beriman kepada Allah. Ya, jadi ini juga berasal dari berbagai kabilah di Madinah. Yang ketiga itu adalah kelompoknya orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Jadi di Madinah ini ada 3 kelompok besar itu. Orang Muslim, orang musyrik, dan orang-orang Yahudi. Yahudi ini juga pendatang ya, bukan penduduk asli Arab gitu ya, pendatang. Jadi kalau golongan orang-orang Muslim ini, kelompok yang pertama ini, ya sudah saya jelaskan tadi, mereka adalah orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Nah, yang kelompok kedua ini mereka orang Madinah tapi tidak beriman kepada Rasul dan kepada Allah. Mereka juga tidak bisa ngapa-ngapain ya, karena sebagian besar penduduk Madinah waktu itu adalah sebagian besar Muslim. Jadi orang-orang musyrik itu tidak bisa menentang, tidak bisa berbuat apa-apa atas orang-orang Muslim. Mereka sebenarnya itu juga ragu-ragu gitu ya, ragu-ragu mau ngikut orang Muslim atau tetap mempertahankan agama nenek moyang mereka. Mereka juga sebenarnya juga tidak pernah berpikir untuk menentang ya, untuk memusuhi Islam dan orang-orang Muslim ya. Afan, maksud saya itu sebelum Islam datang ke Madinah, mereka tidak ada dendam sebenarnya, tidak ada masalah apa-apa dengan orang Muslim. Tapi ketika orang-orang Muslim itu datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, nah ini mereka merasa bahwa eksistensi mereka di Madinah itu menjadi terancam, gitu ya, menjadi terancam, sehingga mereka ini sebenarnya memiliki dendam kesumat kepada Rasulullah. Dan juga ada satu orang gitu ya, satu orang yang benar-benar memiliki kebencian kepada Rasulullah dari golongan orang-orang musyrik ini, yaitu namanya Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini awalnya itu dia menjadi kandidat pemimpin Madinah ya, menjadi kandidat pemimpin Madinah. Waktu itu dijanjikan Abdullah bin Ubay inilah yang menjadi pemimpin Madinah ketika selesai perang Bu'at gitu ya, yaitu Aus dan Khazraj gitu ya. Nah, setelah Rasulullah datang ke Madinah, kan Rasulullah ini yang menjadi pemimpinnya, ya, menjadi pemimpin Madinah. Jadi Abdullah bin Ubay ini merasa bahwa Rasulullah inilah yang menggeser kedudukannya, ya. Sehingga Abdullah bin Ubay ini juga punya pikiran
untuk mencelakakan Rasulullah, sehingga dia itu pura-pura masuk Islam. Ketika di hadapan kaum muslimin, berusaha menghormati para orang-orang muslim gitu ya. Namun di balik itu ya dia menyimpan dendam yang sangat besar kepada Rasulullah. Dia berusaha untuk menjatuhkan Rasulullah. Dia pengen menguasai Madinah, pengen menjadi pemimpin Madinah, karena sebelumnya dia menjadi kandidat, dia menjadi calon pemimpin Madinah itu. Nah, yang kelompok ketiga tadi adalah kelompok Yahudi ya. Kelompoknya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini adalah bukan asli orang Arab gitu ya. Tapi mereka itu berpakaian seperti orang Arab. Awalnya ya, ketika awal-awal mereka mendapatkan tekanan perlawanan dari bangsa Asyur sama Romawi ya. Jadi mereka ini berpihak, orang-orang Yahudi ini berpihak kepada orang-orang Hijaz ya. Meskipun sebenarnya mereka itu bukan orang-orang Ibrani gitu ya. Jadi setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz ya, mereka hidup dengan ala-ala orang Arab, pakaiannya, bahkan bahasanya ya. Bahkan nama-nama dari kabilah-kabilah orang-orang Yahudi ini dinamakan dengan nama-nama Arab gitu ya. Mereka juga menikah dengan orang-orang Arab. Jadi mereka seperti orang Arab, tapi ya meskipun begitu mereka itu tetap menjaga fanatisme mereka ya, fanatisme jenis mereka sebagai orang-orang Yahudi, dan nggak mau sebenarnya mereka menyatu dengan orang-orang Arab ya. Mereka bahkan ngejek orang Arab gitu ya, ngejek orang Arab sebagai bangsa ummiyin ya, atau orang-orang yang jalang, buas, nggak bisa baca, kan, buta huruf, hina, terbelakang gitu. Jadi dalam pandangan mereka itu orang-orang Arab itu rendah, gitu ya, rendah. Orang-orang Yahudi merasa mereka lebih tinggi, ya. Sama kayak orang-orang Yahudi sekarang kan, mereka kan sebenarnya juga berasal dari orang-orang Israel ya, Bani Israel. Bani Israel itu memang dijelaskan oleh Allah mereka diberikan kelebihan berupa kecerdasan. Tapi dengan kecerdasan itu mereka tidak mau memanfaatkan untuk taat kepada Allah. Bahkan orang Yahudi ini karena kepintarannya itu menjadi banyak tanya gitu ya, banyak tanya. Bahkan di Al-Quran itu disebutkan jangan banyak nanya kayak orang Yahudi, kayak Bani Israel ya. Yang nggak ada yang nggak usah ditanyakan, karena orang Yahudi atau Bani Israel, orang-orang Israel itu terlalu mendewakan akal mereka, ya, mendewakan akal mereka. Jadi mereka menghina orang Arab sebagai orang-orang ummiyin. Dan orang-orang Yahudi ini menganggap mereka berhak itu mengambil apa saja yang ada di Arab ya, harta-hartanya ya. Mereka menganggap berhak gitu ya, untuk mengambil semua itu. Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah ya. Ada 3 kabilah ya.
Baik. Itu 3 kelompok besar yang ada di Madinah ketika baru hijrah di Madinah, dan apa yang dilakukan Rasulullah ya ketika baru sampai di Madinah ya. Jadi Rasulullah ini ya ketika setelah beberapa hari tinggal di Madinah ya, beliau kan tinggal di rumahnya Abu Ayyub ya, Abu Ayyub Al-Ansori. Ya. Setelah tinggal beberapa hari di sana, Rasulullah ini ingin membangun masjid ya, ingin membangun masjid namanya Masjid Nabawi ya. Membangun Masjid Nabawi. Jadi nah, itu yang ditampilkan itu merupakan masjidnya. Yang tengah itu Masjid Nabawi kotak itu ya, persegi besar ya. Itu adalah Masjid Nabawi awal pembangunan dibangun. Sekelilingnya itu adalah rumah penduduk Madinah. Dan yang kotak-kotak di dekat-dekatnya itu yang mepet sama Masjid Nabawi itu ya rumah-rumah para rumah Rasulullah, rumahnya para istri-istri beliau dan para sahabat. Jadi Masjid Nabawi ini dibangunnya tepat di tempat ketika unta itu berhenti ya. Yang waktu hijrah itu kan Rasulullah naik unta ya. Jadi unta itu pertama kali berderung itu di situ. Nah, disitulah dibangun ya, dibangun Masjid Nabawi. Tanah itu milik siapa? Nah, tanah itu merupakan tanahnya 2 anak yatim, Suhail dan Sahel ya. Sahel dan Suhail. Awalnya ketika tahu tanah itu milik 2 anak yatim ya, Rasulullah itu mendatangi 2 anak yatim itu meminta untuk mau beli tanahnya itu buat dibangun masjid. Anak yatim itu wis bilang nggak usah dibeli ya Rasulullah, justru aku ingin menyedekahkan tanah ini untuk dibangun masjid. Ya. Tapi Rasulullah enggan untuk menerima sedekah itu. Jadi Rasulullah membeli tanah itu dan dibangun masjid. Ya. Jadi Rasulullah ini terjun langsung ya untuk mendirikan masjid itu. Ya, Rasulullah tidak mau berdiam diri, tidak mau berpangku tangan untuk membangun masjid itu, tidak mau menyerahkan begitu saja. Maksudnya biar sahabat-sahabat kaum Muhajirin dan kaum Ansor saja yang bangun, enggak. Ya. Bahkan Rasulullah itu juga bantuin ngangkati batu bata gitu ya. Ya. Pernah sampai sama Hamzah itu dilarang untuk enggak usah ya Rasulullah, biar kami saja yang mengangkat batu bata ini. Tapi Rasulullah tetap kekeh gitu ya, bantu ngangkat ya. Saat mereka ya kaum Muhajirin, kaum Ansor itu saling bahu membahu untuk membangun masjid itu ya. Jadi di sana ya, di tempat yang akan dibangun di masjid itu ada kuburannya orang-orang musyrik ya. Ada juga puing-puing reruntuhan bangunan, ada pohon kurma dan pohon-pohon yang lain. Jadi awalnya dibabat dulu ya, babat alas. Pohon-pohon itu ditebangi dan kuburan dari orang musyrik itu digali, dipindahkan, tulang-tulangnya dipindahkan. Jadi puing-puing bangunan itu diratakan, pohonnya dipotong, terus menetapkan arah kiblatnya. Yang saat itu kiblatnya itu masih menghadap ke Baitul Maqdis ya, belum ke Ka'bah. Jadi kiblat pertama kaum muslimin itu ada di Baitul Maqdis. Terus 2 pinggiran pintunya itu dibuat dulu dari
batu, dari batu. Dindingnya dari batu bata yang disusun dengan lumpur tanah, atapnya itu dari daun kurma, tiangnya dari batang pohon. Lantainya dibuat menghampar dari pasir dan kerikil-kerikil kecil. Pintunya ada 3. Panjang bangunannya ke arah kiblat hingga ke ujungnya ada 100 hasta dan lebarnya juga hampir sama. Jadi pondasinya juga kurang lebih 3 hasta. Jadi sebelum Rasulullah itu membangun masjid ini, ya, Rasulullah itu sholatnya di mana-mana, ya, di mana-mana, asalkan tempatnya itu nggak ada najisnya. Bahkan Rasulullah itu juga pernah memerintahkan para sahabatnya itu, ya, sholat di mana, kandang domba, kandang kambing gitu ya. Tapi di sana bersih dari najis. Nah, beliau mengatakan bahwa di sana ada keberkahan. Jadi beliau membangun masjid ini sebenarnya bukan hanya sebagai tempat sholat saja, ya, bukan sebagai tempat sholat, ya. Tapi di sana di masjid itu beliau juga belajar, ya. Masjid itu sebagai tempat belajar, masjid itu sebagai tempat tinggal juga, tempat tinggalnya orang-orang muhajirin yang nggak punya rumah, yang nggak punya harta, yang karena mereka itu hijrah itu kan nggak bawa apa-apa kan, ya, nggak bawa apa-apa, rumahnya, hartanya, bahkan keluarganya ditinggalkan. Jadi yang nggak punya rumah, yang nggak punya harta, mereka tinggalnya di masjid sana, ya, di masjid sana. Sebenarnya mereka juga belajar di sana sebagai tempat sekolah gitu ya, sekolah ya, belajar, tempat belajar. Sebenarnya kalau sekarang ya, sekarang itu kan kita kebalik gitu ya, zaman sekarang itu kebalik. Kita buat sekolah itu ya bikin kelas-kelasnya dulu kan, ya. Kalau kita bangun sekolah itu kita bikin kelas-kelasnya dulu baru bikin masjidnya. Jadi kalau dulu di zamannya Rasulullah mereka bangun masjid. Mereka bangun masjid dan di sana ya tempat dibuat apapun, ada masjid, ada sekolah, gitu. Ada masjid, ada tempat belajar, bukan masjid dan sekolah itu dipisahkan, tidak seperti itu. Ketika muridnya banyak, barulah ditambah kelas-kelas. Kalau masjidnya sudah tidak cukup, baru dibangun ruangan-ruangan tambahan sebagai kelas. Gitu. Harusnya seperti itu, kita meniru zaman Rasulullah dulu, ya. Seluruh aktivitas itu dilakukan di masjid, sekolah, menuntut ilmu, bahkan rapat, ya, merencanakan politik, merencanakan strategi perang, itu pusatnya ada di masjid begitu. Ya. Kalau sekarang masjid itu dipisahkan dari masyarakat, ya. Masjid cuma dibuat sholat, ketika di luar jam sholat masjidnya dikunci, gitu ya, dikunci. Bahkan orang yang mau ke kamar mandi nggak boleh gitu ya, masjidnya dikunci, ya. Sehingga mereka itu terpisah gitu ya, dari masjid dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Masjid ya buat sholat aja gitu kalau sekarang. Kalau dulu tidak, masjid itu buat semuanya gitu ya, buat semuanya. Ya. Setelah selain membangun masjid, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah itu juga mempersaudarakan di antara sesama orang-orang muslim, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor, ya, kaum muhajirin dan kaum ansor. Ada sekitar 90-an orang, ya, 90 orang yang dipersaudarakan, jadi terdiri dari setengahnya itu orang ansor dan setengahnya orang muhajirin, dipersaudarakan. Kenapa kok dipersaudarakan? Karena biar saling membantu, ya, saling membantu, karena orang ansor itu orang penduduk situ, ya, yang mereka itu ya punya harta,
ya, punya tempat tinggal, sedangkan orang-orang muhajirin mereka tidak memiliki tempat, ya, tidak memiliki harta yang dibawa, sehingga mereka bisa saling tolong menolong, ya, saling membantu. Terus biar tidak fanatik dengan golongannya sendiri-sendiri, biar berbaur sama orang Muslim menyatu, begitu. Ya. Bisa saling mewarisi bahkan gitu ya, ketika meninggal orang yang dipersaudarakan ini bisa saling mewarisi sebelum turun ayat surat Al-Anfal ayat 75 gitu ya. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesama daripada kerabat yang bukan kerabat. Nah, itu sejak saat itu, sejak turun itu baru kaum yang dipersaudarakan itu tidak bisa mewarisi harta-harta mereka setelah meninggal. Ya. Bahkan saking hebatnya, Masya Allah, ini ada kisah di balik persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Bahkan sampai ada yang merelakan istrinya, ya, merelakan hartanya, separuh kebunnya, ini ya. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Al-Bukhari gitu ya. Ketika Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf, ya, dan Sa'ad bin Ar-Rabi. Ya. Jadi Sa'ad bin Ar-Rabi ini adalah orang paling kaya di Madinah, ya, dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, yang mana beliau ini ya diibaratkan jual batu, ya, itu aja laku ya. Kalau Abdurrahman bin Auf saking pandainya berbisnis gitu ya. Jadi Sa'ad bin Ar-Rabi ini menawarkan kurmanya, karena orang-orang Mekah ini kan keahliannya kan berdagang ya, berdagang. Sedangkan orang Madinah itu banyak yang berkebun. Jadi Sa'ad bin Ar-Rabi ini punya kebun kurma, yang mana setengahnya itu pengen dikasihkan ke Abdurrahman bin Auf, ya. Tapi ditolak ya. Ditolak, dan Abdurrahman bin Auf ini minta ditunjukkan pasar, ya, pasar, ya. Sehingga memilih untuk berdagang dan dikasih modal gitu ya, sehingga Masya Allah ya, sampai diibaratkan Abdurrahman bin Auf itu jual batu aja laku gitu ya, jual batu itu laku, saking mahirnya beliau ini berbisnis. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sampai di Madinah, ya, beberapa hari tinggal di sana, beliau membangun masjid. Ya. Ini merupakan Madinah abad ke-7 Masehi. Ya. Seperti itu kondisinya. Jadi di Madinah ini kondisinya ya, kalau sedang panas, itu panasnya ekstrim. Dan ketika dinginnya juga ekstrim sekali. Sehingga orang-orang muhajirin yang asalnya dari Mekah, itu mereka harus sangat beradaptasi gitu ya, di sana harus sangat beradaptasi di sana. Mereka butuh banyak bantuan kaum Ansor yang sebagai penduduk asli sana, harus banyak belajar, banyak adaptasi. Jadi Rasulullah ini ketika di Madinah itu sangat berpengaruh sekali, gitu ya, sangat berpengaruh terhadap penduduk sana. Ya. Karena ada beberapa golongan, tadi di sana ada 3 kelompok gitu ya, kelompoknya orang Muslim, orang musyrik, dan orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah ini ingin menjaga semuanya ini bisa berlangsung damai, aman gitu ya, sehingga beliau ini membuat beberapa perjanjian di antara penduduk Madinah gitu ya, di antara penduduk Madinah, yang mana perjanjian ini harus ditepati
ditepati, harus dilaksanakan oleh penduduk sana. Ada juga perjanjian ya yang dibuat oleh Rasulullah dan pihak Yahudi, ya, pihak Yahudi. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan berhasil memancangkan sendi-sendi masyarakat Islam yang baru di sana, ya di Madinah, dengan menciptakan ya kesatuan akidah, politik, sistem kehidupan di antara orang-orang Muslim, maka beliau ini juga perlu ya merasa perlu mengatur hubungan dengan selain golongan Muslim juga. Jadi yang diatur ini enggak cuma Muslim saja, karena beliau dijuluki rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi beliau juga memperhatikan keamanannya, kebahagiaannya, kebaikan bagi semua manusia tanpa terkecuali, yang mengatur kehidupan di daerah itu ya dalam satu kesepakatan. Ya, untuk itu ya, beliau itu menerapkan undang-undang gitu ya, undang-undang yang sangat luas sekali ya, dan penuh tenggang rasa yang tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan dunia yang selalu dibayangi dengan fanatisme ya. Karena ini ya terkenal sampai sekarang ya, orang-orang Arab itu kan sangat menjunjung tinggi kabilah-kabilah mereka, fanatisme mereka, nasab-nasab mereka. Ya. Sampai kemarin itu saya mendapatkan tugas dari guru kami gitu ya di sekolah itu untuk mencari nasab gitu ya. Nasab. Ternyata nasab itu juga sangat penting ya, nasab dan hasab. Jadi kalau nasab itu keturunan kita, keturunan-keturunan, kalau hasab itu adalah kelebihan yang ada pada nasab-nasab itu tadi. Jadi ada salah satu orang itu, beliau ini merupakan keturunan Arab, tapi lupa dengan nasab-nasabnya, cuma bisa menyebutkan nasab itu sampai batas kakek saja. Jadi dari ayahnya bapaknya gitu. Sampai guru kami mengatakan seperti ini, wala jenengan itu orang Arab tapi kok nggak tahu nasabnya. Jadi orang-orang Arab itu terkenal dengan nasabnya gitu, yang sangat menjunjung tinggi nasabnya, keturunannya. Jadi di sini Rasulullah pengen melebur gitu ya, melebur fanatisme itu. Jadi orang-orang Muslim di Madinah itu sangat dekat dengan orang-orang Yahudi. Tetangganya itu orang-orang Yahudi. Ya, jadi sekalipun memendam kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Muslim, ya, namun mereka itu tidak berani menampakkannya karena mereka minoritas. Ya. Beliau juga menawarkan perjanjian kepada orang-orang Yahudi itu, yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan, tidak boleh saling menyerang dan memusuhi. Jadi silahkan orang-orang Yahudi itu beragama, ya, tapi nggak boleh ganggu. Silahkan kalian beribadah sesuai dengan keyakinan kalian, ya, tapi nggak boleh saling menyerang, saling memusuhi. Ya. Jadi banyak sekali butir-butir perjanjiannya, ada 12 butir, yang mana yang intinya yaitu ya, mereka bebas menjalankan agama, ya, memutar kekayaan mereka, asalkan tidak boleh saling serang, tidak boleh saling memusuhi. Jadi dengan disahkannya perjanjian dengan pihak Yahudi ini, ya, maka Madinah dan sekitarnya itu seakan-akan merupakan negara yang makmur, gitu ya. Ibu kotanya Madinah dan kepala negaranya, ya, kalau kita boleh sebut begitu itu adalah Rasulullah SAW, kepala negaranya. Ya. Pelaksanaan pemerintahnya dan penguasa mayoritas adalah orang-orang Muslim, sehingga
Dengan begitu, Madinah itu benar-benar menjadi ibu kota bagi Islam. Nah, ini tujuan Rasulullah ya, untuk hijrah ke Madinah, kan ingin menegakkan syariat Islam itu di sana. Ya. Sehingga ketika Islam itu sudah ada di sebuah kota ya, di sebuah daerah itu, maka sudah berkuasa di sana, maka akan dengan mudah itu menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, itu adalah Masjid Nabawi saat ini ya. Betapa megahnya, Masya Allah. Itu adalah masjid yang pertama dibangun setelah beliau hijrah. Kalau yang pertama dibangun itu Masjid Kuba itu, tapi ini setelah hijrah, yang pertama kali beliau lakukan yang membangun masjid ini. Sampai sekarang sangat bagus, Masya Allah. Dulu belum ada lampu, sekarang sudah sangat megah. Masya Allah. Semoga kita semua berkesempatan ke sana ya. Barakallah yang sudah pernah ke sana, sudah merasakan beribadah di sana, itu merupakan tempat kedua ya, tempat suci yang kedua setelah Mekah ini ya. Itu yang bisa saya sampaikan kehidupan di Madinah setelah hijrah. Masya Allah ya, perjuangan Rasulullah itu untuk menyatukan berbagai kabilah, berbagai golongan. Nah, itu di sekitar situ, sekitar Masjid Nabawi sebelumnya, Ustazah Cici, yang ada kotak-kotaknya itu. Nah, di situ itu merupakan rumah, ya, rumah-rumah Rasulullah, rumah para istri-istri beliau gitu ya. Ada di sekitar masjid itu. Dan di masjid itu kan boleh tinggal siapapun gitu ya. Yang nggak punya tempat tinggal boleh tinggal di situ. Beda dengan masjid saat ini ya, fungsi masjid saat ini. Monggo saya kembalikan kepada Ustazah Cici. Ya, suara saya kedengeran ya, Ustazah ya? Oke, tentunya. Ini apa namanya, ada kendala teknis, jadi saya on cam-nya pakai HP Fun. Oke, baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakillah khair Ustazah, Masya Allah ya, mengingatkan lagi kepada kita sejarah gitu ya, ketika Rasulullah berada di Madinah, dan kita tahu bahwa setelah beliau sampai di Madinah dan untanya gitu nggih, apa namanya, menentukan atau apa Ustazah istilahnya, memberikan petunjuk gitu ya, di mana tempatnya singgah beliau gitu. Dan kalau untanya Afan Ustazah itu menunjukkan tempat masjidnya atau tempat tinggal Rasulullah Ustazah? Masjidnya. Oh, tempat masjid. Yang pertama itu masjidnya. Ya, Masya Allah ya. Oke, dan mungkin kalau tadi Ustazah ya, Barakallah mungkin ya yang mungkin sudah berkesempatan nyampe sana, adakah yang bisa sharing gitu bagaimana rasanya gitu ya ketika sampai di sana, ada nggak yang sudah berkesempatan nyampe di Masjid Nabawi? Teman-teman di sini, Alhamdulillah. Insya Allah bisa berbagi betapa ya hebatnya beribadah di sana, Masya Allah. Luar biasa pasti perasaannya. Beda pasti beribadah di sini dengan di sana. Ya, Masya Allah. Kalau lihat video saja udah kayaknya seneng banget gitu ya Ustazah ya. Meskipun Raga masih belum sampai di sana, Masya Allah.
ya tadi mungkin highlight ya ketika Ustazah menyampaikan dulu masjid ketika zamannya Rasulullah itu menjadi pusat gitu. Jadi bukan hanya untuk tempat sholat gitu ya, tapi di sana juga ada pusat pendidikan gitu ya Ustazah ya. Dan banyak segala macam aktivitas gitu ya para Rasulullah dan juga para sahabat gitu. Ya, Masya Allah. Ya, kalau faktanya mungkin nggak tahu ya, mungkin di lingkungan saya aja ya yang ada masjid yang sepi, padahal besar gitu kan ya. Tapi ya itu gitu. Tadi Ustazah juga menyampaikan ya faktanya bahwa ketika sudah sholat selesai, sholat wajib selesai, ada masjid yang di situ dikunci gitu. Ya betapa ya ini ya eman ya. Kalau bahasa Jawanya eman, kalau bahasa Indonesianya apa? Agak sayang gitu kan, masjidnya udah bagus gitu kan ya, tapi ini apa namanya penghuninya atau aktivitasnya itu sepi gitu. Ya mungkin juga efeknya ini ya COVID kemarin pandemi qadarullah, jadi masjidnya masih belum ada yang masih belum aktif kembali seperti itu. Ya Iya, Bismillah jadi ya. kan kebanyakan mereka mengunci alasan mereka mengunci masjidnya itu kan sebenarnya takut barang-barangnya hilang gitu ya. Betul betul. Iya Ustazah. Hilang, sound-soundnya hilang, apa kotaknya hilang. Ya sebenarnya itu bisa diantisipasi ya kan ya. Sedangkan orang-orang itu membuat tempat-tempat penting ya yang mereka anggap penting rumah mereka itu dikasih satpam gitu ya, dikasih satpam untuk menjaga rumah mereka agar nggak kemalingan ya, menjaga mal-mal dengan satpam ya, terus bank-bank dengan satpam ya. Kenapa masjid nggak dikasih satpam aja daripada dikunci kayak gitu kan, eh, merubah fungsi dari masjid itu kan ya. Seolah-olah masjid itu kan hanya tempat sholat saja, sholat berjamaah gitu aja gitu. Juga kan jarang kan sekarang masjid-masjid yang diadakan kajian-kajian ilmu gitu ya, untuk sharing-sharing ilmu gitu. Kalau ada orang yang berkumpul itu diusir kan, diusir. Ya. Kalau misalkan orang-orang itu takut, ya, para takmirnya itu takut untuk kehilangan barang-barang masjidnya, ya kenapa nggak dikasih satpam gitu? Iya iya betul. Ya bentar. Ya memang begitulah faktanya ya Ustazah ya. Jadi ya apa namanya yang lebih berharganya agak susah dipandang gitu. Maksudnya apa namanya masjid yang seharusnya dianggap berharga gitu kan ya di mata orang-orang Islam itu, tapi malah ya udahlah gitu kan ya. Apa namanya biasa aja seperti itu. Ya, Van sebentar. Oke, dari Akhwat Villa mungkin ada yang mau didiskusikan. Masih ada kesempatan sama Ustazah Uun. Oke, sepertinya belum ada ya. Nanti apa namanya? Memang untuk malam hari ini belum ini ya, belum ada materi. Jadi tadi sekilas kita lihat gitu ya bagaimana kondisi Masjid Nabawi pada apa namanya pada sebelum yang sekarang gitu kan, sebelum yang sekarang tadi Ustazah sudah sampaikan ya betapa mungkin sederhana sekali gitu ya dulu ya dibandingkan yang sekarang, Masya Allah itu luas banget gitu kan. Mungkin tadi itu masih dikelilingi sama rumah-rumah gitu kan, kalau sekarang memang Masjid Nabawi itu begitu luasnya gitu. Oke, Barakallahu Fik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya pada malam hari ini. Jazakillah khair. Sekali lagi untuk Ustazah Uun sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmunya pada kita pada malam hari ini. Semoga kebaikannya diganti oleh Allah berlipat ganda ya. Dan juga akhwat fillah semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Jazakillah khair juga. Ya, semoga Allah mudahkan gitu ya untuk pertemuan kita di pekan berikutnya, insya Allah. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ya, dan mungkin ada salah kata dari kami. Dan bisa kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, fastabiqul khairat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Kira Ustazah. Cici. Ustazah.